Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan presentasi saya mengenai regresi sederhana dan regresi berganda. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Zulfa Olivia dengan NIM F1G221030. Baiklah, langsung saja. Apa itu regresi? Regresi merupakan suatu alat ukur yang juga digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Istilah regresi yang berarti ramalan atau taksiran pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1817. Analisis regresi terbagi menjadi dua, yaitu regresi linear dan regresi non-linear. Regresi linear terdiri dari regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Sedangkan analisis regresi non-linear terdiri dari regresi eksponensial. Berikut ini adalah contoh dari regresi sederhana. Sebuah penelitian terhadap besi beton di mana akan diteliti apakah ada hubungan antara berat besi beton polos dengan diameter besi beton. Dengan artian apakah ada pengaruh diameter besi beton terhadap berat besi beton tersebut. Diambil sampel secara acak sejumlah 8 besi beton dapat dilihat dari tabel berikut. Hal yang pertama yang akan kita lakukan yaitu membentuk persamaan regresi, yaitu Y aksen sama dengan A ditambah BX. Maka diperoleh dari data tersebut A sama dengan 54 dikali 731 dikurang 73 dikali 575,78 per 8 dikali 731 dikurang 73 kuadrat, yang hasilnya yaitu sama dengan min 4,93. Yang B dengan rumus regresi yang sebelumnya didapatkan hasil yaitu 1,28. Maka dari itu dapatlah persamaan regresi yang diperoleh Y aksen sama dengan min 44,93 ditambah 1,28 X. Baiklah, langkah kedua yaitu interpretasi atau koefisien regresi dengan nilai A sama dengan min 4,93, yang artinya tidak ada diameter besi beton maka tidak ada berat besi beton karena tidak ada berat yang bernilai negatif sehingga dianggap 0. Yang kedua yaitu nilai B 1,28, artinya jika terjadi peningkatan diameter besi beton satu satuan maka akan terjadi peningkatan berat besi beton sebesar 1,28 satuan. Selanjutnya mengenai pengujian koefisien regresi dengan taraf signifikasi alfa sama dengan 5%, maka diperoleh nilai T tabel pada 5% yaitu 2,447. Maka diperoleh keputusan nilai T hitung lebih besar dari T tabel sehingga HO ditolak dan H diterima. Jadi kesimpulannya, dengan tingkat signifikasi 5% cukup menjelaskan bahwa ada pengaruh diameter besi beton terhadap berat besi beton. Contoh soal regresi berganda. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh semen X1 dan tiang pancang atau X2 terdapat kuat bangunan dengan variabel Y. Data sebagai berikut. Langkah pertama setelah mengkonversikan data yaitu dengan menyederhanakan seperti langkah di atas, lalu kemudian semua bilangan dimasukkan ke dalam rumus B1 dan diperoleh hasil yaitu 0,52. Selanjutnya dengan rumus tersebut kita dapat memperoleh hasil B2 dan hasil A. Jadi persamaan regresi bergandanya yaitu Y sama dengan 128,2 dikurang 0,52 X1 dikurang 0,17 X2. Berikutnya, untuk membandingkan F hitung dengan F tabel, sebelumnya akan dicari nilai korelasi ganda. Dengan rumus yang telah tertera, maka didapat nilainya yaitu 0,85. Dengan demikian, didapatlah F hitung sama dengan 11,74 dengan taraf signifikan 0,05 sebagai pembilang dan 2DF sebagai penyebut, didapatlah hasil F tabel 4,20. Kesimpulannya, F hitung lebih besar dari F tabel, berarti HO ditolak dan HA diterima. Jadi, terdapat pengaruh yang signifikan antara semen dan tiang pancang terhadap kuat bangunan. Contoh soal ketiga, koefisien korelasi. Pertanyaannya yaitu perhitungan koefisien regresi dari data hubungan antara faktor air semen dan kuat beton pada campuran 1:2:3. Berikut adalah data yang diperoleh dari campuran semen. Sehingga dengan penyederhanaan rumus didapatlah hasil yaitu min 0,91. Selanjutnya sesi pertanyaan dari Muhammad Supi. Apa yang menjadi pembeda antara regresi sederhana dan berganda? Jadi pembeda antara keduanya terletak pada jumlah variabel.
Regresi sederhana memiliki satu variabel independen, sedangkan regresi berganda mempunyai banyak variabel independen.